selamat datang di video kali ini. Di video ini kita bertiga mau ngebahas satu topik yang lumayan sering dianggap remeh gitu loh sama orang-orang. Padahal kalau dipikir-pikir ulang ya, efeknya tuh besar banget loh di kehidupan kita semua gitu. Nah, hari ini aku juga ditemenin sama Fitri dan Zah. Halo teman-teman. Halo. Hari ini kita mau bahas, bukan satu sih sebenarnya, jadi topiknya tuh dua. Kok udah tahu ya? Udah di brief. udah di brief Kak. Sebelum ini kita kayak di brief dulu. Oke. Topiknya nggak satu, sebenarnya ada dua. Itu kelaparan dan kemiskinan. Kemiskinan dan kelaparan ya. Tapi karena kelaparan itu bisa jadi salah satu dampak dari adanya kemiskinan, jadi akhirnya ya udah kita putuskan untuk disatuin aja gitu karena ada korelasinya. Oke, kita kan sering ya ngelihat di berita gitu atau mungkin bahkan di sekeliling kita gitu ya. Penonton juga di rumah mungkin pernah lihat lah gitu di sekitar rumahnya tentang mungkin tetangga-tetangga yang mengalami kesulitan dengan kemiskinan tadi, terus sampai akhirnya ada di titik kelaparan gitu. Kalau dari kalian nih, pandangannya gimana soal topik kita hari ini? Sebenarnya sih kalau kita bahas tentang kelaparan dan kemiskinan ini kan kayak banyak orang mikirnya kayak mereka kurang berusaha aja gitu. Padahal kan itu lingkaran setan ya. Terus juga kayak kemiskinan dan kelaparan ini kan bukan cuma soal nggak ada uang, tapi juga kayak soal nggak ada akses. Oke, bukan cuma soal uang, tapi soal tidak ada akses. Nah, yang dimaksud tidak ada akses nih, akses apa aja sih? Ya kayak akses pendidikan, akses kesehatan, ataupun akses mendapatkan nutrisi yang cukup. Kayak misalnya kan kayak di pedalaman sana gitu kan banyak anak-anak yang kurang mendapatkan nutrisi yang cukup pas dia masih kecil gitu kan, dan otomatis itu berpengaruh ke otak mereka yang jadi kurang berkembangnya tuh kurang maksimal gitu. Udah setelah dia berkembangnya kurang maksimal, mereka juga kan kayak kurang mendapatkan pendidikan yang layak. Setelah itu juga setelah mereka tumbuh dewasa, mereka juga kayak dapat pekerjaannya juga kurang layak, dan ya kalian tahu lah maksudnya. Oke. Jadi ini efeknya domino ya, dari yang tadinya tuh mungkin kita cuma mikirnya ya udah anak-anak cuma kurang nutrisi doang gitu kan. Mungkin awalnya kita cuma mikir ya paling stunting atau apa gitu. Ternyata efeknya domino. Dari perkembangan anak yang kurang maksimal, terus ketika dia sekolah jadi kurang maksimal efeknya, menyerapnya juga mungkin beda gitu ya dengan anak-anak yang nutrisinya lebih baik, sehingga hasil dari sekolah itu juga kurang maksimal teman-teman. Sehingga ketika mereka mencari kerja itu juga akan ada kesulitan lebih lanjut ya karena manfaat atau efektivitas dari sekolah yang udah dia lakukan itu tidak begitu kelihatan dibanding teman-temannya kayak gitu. Dan juga seringkali juga kita kayak kalau kelaparan itu sebenarnya bukan pilihan. Banyak juga yang di masyarakat atau keluarga-keluarga di luar sana, mohon maaf, yang harus milih gitu, kayak kita harus makan apa hari ini atau kita harus bayar sekolah bagaimana, kayak itu pasti pilihan yang berat bagi mereka, bukan? Selalu ada yang harus dipertimbangkan lebih lanjut gitu karena memang kondisinya ya kurang baik aja gitu kan. Jadi ya mungkin bisa dikatakan kalau kelaparan itu jadi salah satu gejala gitu ya, sedangkan titik atau sumber penyakitnya itu ada di si kemiskinan tadi. Jujur aja kalau misalnya kayak ngelihat anak-anak yang harusnya sekolah tapi malah mereka ya bekerja untuk keluarganya, kayak mungkin contohnya di lampu merah, pengamen, yang badut-badut, benar-benar manusia silver gitu, panas-panasan kayak sedih banget.
mereka kayak harus kehilangan masa kecilnya bukan karena mereka mau, tapi mungkin juga tuntutan hidup mereka yang paksa lah ya. Bisa bilang begitu. Aku juga pernah ada di satu titik aku ngelihat ada anak kecil, dia tuh anak pengamen gitu, ikut ibunya ngamen. Terus di saat yang bersamaan ada sedan mewah gitu, pokoknya dari brand mewah, bahkan sunroofnya tuh bisa kebuka gitu, dan ada anak-anak, 2 anak perempuan yang muncul dari dalam mobilnya itu lewat sunroof itu. Terus di situ posisinya si anak kecil pengamen ini, laki-laki anaknya, dia tuh ngelihat ke arah mobil itu. Mungkin yang dipikirkan sama anak laki-laki ini lebih ke mobilnya keren gitu, karena bisa kebuka atapnya gitu kan, kitanya bisa keluar gitu loh. Sedangkan aku di situ yang ngelihat interaksi ini tuh lebih mikir ke kasihan, karena dari footage yang sebentar banget ini tuh jadi kelihatan banget gitu loh ketimpangannya. Karena kan yang satu harus kerja keras gitu, kepanasan, hujan kehujanan gitu. Makan juga kita nggak tahu dia tuh makannya apa, sehat atau enggak, bergizi atau enggak gitu. Sedangkan di satu sisi ada anak yang beruntung karena keluarganya berkecukupan gitu ya, udah pasti makannya tercukupi, gizinya juga, iya, makanannya enak gitu, tidurnya juga nyaman, kemana-mana naik mobil mewah kan gitu kan. yes. Agree. Nah kalau ada di posisi aku tadi misalkan, atau mungkin kalian kalau misalkan lagi ngelihat sesuatu yang mirip-mirip gitu deh kondisinya gitu, kalian pernah nggak sih jadi mikir kayak, oh ternyata aku tuh beruntung ya gitu, karena ada orang yang hidupnya lebih sulit gitu mungkin. Gimana? Sering banget sih naik, kayak kita makan di restoran, terus kita kan sering banget cepet kenyang ya, terus pada akhirnya tuh makanan kebuang. Sedangkan di sisi lain ada orang yang buat dapet sepiring nasi aja tuh dia harus kerja, harus kerja belasan jam. Iya betul. Makanya di podcast atau video kita kali ini kayak kemiskinan itu sebenarnya deket banget sama kita gitu. Mungkin di balik tembok kita, rumah kita ini kayak tetangga kita kesusahan gitu kan. Terus kita sebenarnya nggak perlu kayak jadi hero pahlawan yang harus gimana gitu kan, tapi cukup peka aja sama lingkungan. Iya benar, karena dimulai dari kita yang peka gitu ya, gitu, dari hal-hal kecil, small steps, dengan kita nggak apatis, dengan kita simpati sama orang-orang yang ada di sekeliling kita dulu deh gitu. Itu sebenarnya dampaknya tuh besar, karena ya mungkin ya nggak apa-apa lah kita disebutnya gitu doang gitu, tapi kita kan nggak tahu ya dampak buat orang yang kita tolong tuh sejauh apa gitu. Mungkin yang tadinya mereka tuh udah hopeless banget, udah kelaparan banget, kesusahan banget, ketika kita datang ngulurin tangan dengan sedikit effort tadi, bisa aja itu membantu mereka banget gitu kan. Betul, setuju. Nah kalau misalnya penonton kita di rumah nih mau ikut berkontribusi gitu, keren ya bahasa berkontribusi. Kalau misalnya penonton kita mau ikut berkontribusi, mungkin memulai dari hal kecil yang tadi disebutkan small steps itu, menurut kalian baiknya dimulai dari mana nih? Dari yang paling gampang dulu aja sih, naik kayak stop buang makanannya guys, karena itu mubazir banget. Terus juga kayak kalau kalian punya sedikit rezeki, kalian boleh donasikan rezeki itu, tapi harus ke orang yang benar-benar tepat banget, oke? Terus boleh juga kalian donasi kayak ke bank makanan atau ke yayasan kayak panti asuhan atau panti jompo. Gitu. Dan pasti jangan apatis, harus peka sama lingkungan. Pokoknya lingkungan sekitar aja dulu, kayak kita bantu-bantu hal-hal yang kecil, small step tadi. Terus juga jangan sungkan untuk berbagi kepada sesama manusia. Setuju banget. Karena secuil atau sedikit bantuan itu tuh kita nggak tahu, bisa aja jadi penentu mereka bisa makan atau bisa beraktivitas hari ini atau tidak.
Gitu teman-teman. Yang penting adalah ya pemikiran jangan dilihat kalau effort kecil tuh nggak berguna. Iya. Yes. Meskipun effort kecil, kalau kita lakuin itu nggak bakal jadi sesuatu yang sia-sia teman-teman. Jadi gak apa-apa dilakukan aja, oke? Oke, ternyata cepat juga segmen buat video ini selesai. Pertanyaan udah habis teman-teman. Jadi kita udah ada di penghujung video. Mungkin sedikit kesimpulan dari obrolan kita tadi. Pada dasarnya kemiskinan itu nggak cuma jadi tanggung jawab satu pihak aja, tapi harus jadi tanggung jawab bersama gitu. Jadi nggak cuma di satu pihak, nggak membebankan satu golongan aja gitu, tapi kita memang butuh kerjasama dari semua pihak, semua golongan supaya kemiskinan ini bisa secepatnya teratasi atau ya minimal diminimalisir gitu Ya, kan, persentasenya. ya jadi yang karena setiap tahun ini nambah terus nih, bisa jadi mungkin di tahun depan Bisa stuck berkurang. dulu deh, atau enggak stuck dulu nih, jangan bertambah gitu ya, stuck dulu minimal gitu, paling kayak gitu ya. Betul. Betul, semoga diskusi kita hari ini bisa membuat kita lebih bersyukur lagi dengan keadaan kita yang sekarang ya guys. Dan juga Amin. kita bisa lebih peka dengan sekitar kita. Oke? Amin. Makasih teman-teman sudah mau mendengarkan video kami. Makasih juga nih buat Fitri dan buat Zalsa yang hari ini udah Makasih Nel. Makasih juga. ikut tag video, ikut diskusi. Mohon maaf buat banyak-banyak salah kata deh kita dari tadi, banyak bercandanya. Semoga ilmunya sih tetap nyampe ya gitu, meskipun kita sambil bercanda. Dengan serius amat lah ya. Iya, betul. ngapain sih emang ya, serius-serius banget, ospek. Maaf ya, maaf Pak, serius. Makasih juga buat penonton yang udah nonton sampai habis. Semoga ada deh yang diambil dari video ini ya teman-teman. Betul guys, jangan lupa subscribe, comment, and like. Sampai jumpa Sampai ketemu teman-teman. lagi. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terus kayak Jangan ketawa, gue kan udah ngalamin perang loh ini. gue mau gak ketawa tapi gue inget anak-anak yang sama yang jualan di situ loh. Sensor ya, maaf Pak. Kan gue bilang, gue bilang sama Zah kalau misalnya kita bikin ala-ala podcast gitu banyak banget yang disensor. Belum sih. Oh udah nih. Harus udah panjang lebar agak kepencet kan lu pada banget sama Of course gue pulang langsung. Biar ketawanya kita habis dulu, baru mulai lagi. Soalnya kalau ya you know lah, paham kan maksud gue. Kelihatan banget deh, ya kelihatan dia pakai skrip.